Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal di tempat yang paling mulia dalam majlis atau halaqah ilmiah yang insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tafsir Al-Muyassar, masih dalam pembahasan Quran Surat Al-Baqarah terakhir sampai dengan ayat ke-212. Kita akan baca ulang ayat mulai dari ayat yang ke-212 dilanjut dengan ayat-ayat yang berikutnya insyaallah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Zuyyina lil ladzina kafaru al-hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin. Dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir kehidupan dunia, kemudian mereka mengejek orang-orang yang beriman dalam hal ini dan orang-orang yang bertakwa. Sementara kedudukan orang-orang yang beriman dan bertakwa itu ada di atas mereka pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisabin, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Tafsiran dari ayat ini, qala hussina lilladzina jahadu wahdaniyatullah alhayatud dunya wa ma fiha minasy syahawati wal maladzat. Dijadikan baik dalam pandangan orang-orang yang menentang keesaan Allah, kehidupan dunia dan apa yang ada di dalamnya dari syahwat dan kelezatan-kelezatan. Wahum yastahzi'una bil mu'minin, dalam keadaan mereka juga yastahzi'una bil mu'minin, mengolok-olok kaum mukminin dalam hal ini. Orang-orang yang menentang keesaan Allah adalah orang-orang kafir. Mereka merasa bangga dengan apa yang mereka punya dari urusan-urusan dunia, kemudian mereka menghina, mencaci maki dan mengolok-olok orang-orang yang beriman. Ini terjadi dalam kehidupan dunia, fakta, real. Ya, memang seperti itu. Wa haula'il ladzina yakhshawna rabbahum fawqa jami'il kuffar yaumal qiyamah. Padahal
Orang-orang yang beriman, orang-orang yang takut kepada Allah ada di atas mereka, di atas seluruh orang-orang kafir kedudukannya. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi tidak masalah kalau orang-orang yang beriman ada di bawah orang-orang kafir di dunia dalam urusan dunia. Tapi orang-orang yang beriman akan berada di atas orang-orang kafir di akhirat. Haitsu yudkhiluhumullahu a'la darajatil jannah. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa ke dalam surga yang tingkatannya paling tinggi. Wa yunzilul kafirina asfala darakatin nar. Sementara orang-orang kafir akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka yang paling rendah. Ini perbedaannya. Ya. Di akhirat orang-orang yang beriman ada di surga yang paling tinggi, sementara orang-orang kafir ada di neraka yang paling rendah. Dan sudah sering kali kita sampaikan bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Jadi tidak masalah kalau kita rendah kedudukan kita dalam urusan dunia dan dalam kehidupan dunia. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat. Nah. Wallahu yarzuqu may yasha min khalqihi bighairi hisabin, dan Allah Subhanahu wa taala dalam soal rezeki akan menganugerahkan rezeki tersebut kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dari kalangan makhluk-makhluknya bighairi hisabin, tanpa batas. Orang-orang kafir pun diberi rezeki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Nah. Dan itu membuat mereka puas. Dan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sama sekali tidak menunjukkan Allah mencintai mereka, tidak. Tapi justru itu sebagai azab, sebagai hukuman bagi mereka. Semakin mereka mencintai dunia, semakin mereka lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin dahsyat mereka dalam kekafirannya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Dan ayat yang terakhir ini, atau kalimat yang terakhir di ayat ini, wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab, juga sebagai hiburan bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tidak perlu merasa iri ketika sebahagian dari mereka mendapatkan rezeki yang besar sementara mereka tidak. Ya. Karena yang mengatur rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Berikutnya ayat yang ke-213. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fihi. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Manusia pada awalnya adalah umat yang satu. Kemudian terjadi perselisihan. Lalu Allah Subhanahu wa taala utus para nabi, mubashshirina, menyampaikan kabar gembira, wa mundhirina, dan menyampaikan peringatan. Dan Allah turunkan bersama dengan mereka kitab yang hak, yang menjadi pedoman untuk mereka dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang menjadi perselisihan di tengah-tengah manusia. Wa makhtalafa fihi, dan tidaklah terjadi perselisihan itu illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, kecuali dari orang-orang yang justru telah diberikan kepada mereka penjelasan-penjelasan yang gamblang, diturunkan ke tengah-tengah mereka kitab. Baghyan bainahum, sebab utamanya adalah karena ada kedengkian antar mereka. Adapun orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dalam perkara yang mereka perselisihkan di dalamnya. Allah beri hidayah menuju kebenaran dengan izinnya. Wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim, dan Allah akan memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Tafsiran dari ayat ini, qala kana an-nasu jama'atan wahidatan. Manusia
dahulunya adalah satu jamaah, ya. Muttafiqina 'alal imani billah, sepakat semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas Islam semuanya. Tsumma ikhtalafu fi dinihim, namun kemudian mereka berselisih dalam urusan agamanya. Terjadi mulai penyimpangan, ya. Selama 10 kurun, 10 abad lamanya, semua manusia sama agamanya, Islam, semuanya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak terjadi perselisihan. Tapi kemudian setelah itu terjadilah perselisihan hingga kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi, dalam hal ini para rasul, du'atan lidinillah, sebagai dai yang mengajak manusia agar kembali ke jalan Allah, mubasysyirina man ata Allah bil jannah, menyampaikan kabar gembira kepada manusia bahwa siapa yang taat kepada Allah maka akan mendapatkan balasan surga. Wa muhadzirina man kafara bihi wa asahu an-nar. Kemudian memberikan tahdzir, peringatan kepada siapa saja yang kufur, kafir kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, dengan apa? Neraka. Bahwa mereka akan masuk ke dalam neraka. Nah, jadi ini tugas para anbiya, para rasul ketika diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai dai, menyeru manusia ke jalan Allah, menyampaikan kabar gembira, dan juga memberi peringatan, tahdzir, ya, kepada orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang melakukan kekufuran, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Wa anzala ma'ahumul kitab as-samawiyyah bil haqq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab samawi bersama dengan mereka, bil haqq, yang memuat kebenaran, alladzi ishtamalat alaihi, liyahkumu bima fiha bainan nas fi makhtalafu fihi, agar mereka para anbiya, para rasul menegakkan hukum dengan kitab tersebut dalam perkara yang diperselisihkan di tengah-tengah manusia. Wa makhtalafa fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa kitabihi zulman wa hasadan illa alladhina a'tahumullahu at-taurata wa 'arafu ma fiha minal hujaji wal ahkam. Kemudian di ayat itu Allah menjelaskan bahwa tidaklah terjadi perselisihan soal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan soal kitab yang diturunkan kepadanya, melainkan karena adanya kezaliman dan kedengkian. Kezaliman dan kedengkian dari orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka kitab Taurat. Siapa kira-kira? Yahudi. Ya. Wa 'arafu ma fiha minal hujaji wal ahkam, dalam keadaan mereka tahu hujah-hujah dan hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab tersebut. Maka kezaliman, kedengkian, hasad merupakan sebab yang bisa menimbulkan perselisihan, pertengkaran, perpecahan. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewanti-wanti kepada kita semuanya agar menjauhi tindakan zalim. Ya. Menjauhi tindakan zalim, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya. Nabi pun menghimbau agar kita tidak boleh saling mendengki. La tahasadu wala tabaghadu. Janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling membenci. Nabi SAW mengatakan, kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya. Inilah yang akan menyatukan. Nah, fawaffaqallahul mu'minina bifadlihi ila tamyizil haqqi minal batil. Kemudian di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang beriman dengan karunia-Nya untuk dapat membedakan antara yang hak dengan yang
batil. Wa ma'rifah ma ikhtalafu fihi, dan mengetahui hal yang mereka perselisihkan. Wallahu yuwaffiqu may yasha min ibadihi ila siratim mustaqim, dan Allah lah yang akan memberi taufik kepada siapa saja yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya menuju jalan yang lurus. Inilah yang Allah maksudkan wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Petunjuk yang Allah berikan adalah taufik, ya, adalah taufik. Selanjutnya ayat yang ke-214. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qaribun. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke surga begitu saja, sementara belumlah datang kepada kalian ujian seperti yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian? Massathumul ba'sa, mereka ditimpa malapetaka, wad-dharra, ditimpa kesengsaraan, wazulzilu, bahkan keguncangan. Sampai-sampai pada saat itu Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersamanya mengatakan mata nasrullah, kapankah akan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrallah qarib, ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Qala bal adhanantum ayyuhal mu'minun an tadkhulu al jannata walamma yusibkum minal ibtila mithlu ma asabal mu'minina alladhina madaw min qablikum minal faqri wal amradi wal khawfi wal ru'bi wa zulzilu bi anwa'il makhawif. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertanyakan kepada orang-orang yang beriman, apakah kalian wahai orang-orang yang beriman mengira antadkhulu al-jannata, akan masuk ke surga dengan mudah begitu saja? Walamma yusibkum minal ibtila, sementara kalian belum ditimpa ujian dan cobaan seperti ujian dan cobaan yang telah menimpa orang-orang yang beriman yang berlalu sebelum kalian. Di antara ujian dan cobaan itu adalah kefakiran, kemudian al-amrad, berbagai macam penyakit, rasa takut, khawatir, diguncang dengan berbagai macam ketakutan-ketakutan. Hatta qala rasuluhum wal mu'minuna ma'ah ala sabilil isti'jalin nasri minallahi ta'ala mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul mereka dan orang-orang yang beriman yang bersamanya karena tergesa-gesa ingin mendapatkan pertolongan Allah, bertanya-tanya, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Ya. Ala inna nasrallah qaribun minal mu'minin. Kemudian Allah katakan bahwa ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat dari orang-orang yang beriman. Ayat ini sebagai peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ujian, cobaan adalah sebuah kemestian, sebuah keharusan dalam kehidupan dunia, terutama bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, justru Allah akan uji dia. Ini seperti pernyataan Nabi SAW, idza aradallahu khairan bi'abdihi, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka ia akan ditimpa musibah. Ada musibah, cobaan, fitnah, ya. Ini semua ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang mesti diterima oleh orang-orang yang beriman. Allah ingin menguji sejauh mana keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sampai Allah tahu siapa yang benar-benar jujur dalam imannya dan siapa yang berdusta. Nah,
Seorang hamba yang beriman, yang mendapatkan ujian, itu keadaannya jauh lebih baik dibandingkan dengan seorang hamba yang beriman tapi tidak pernah mendapatkan ujian dan cobaan dalam hidupnya. Jadi kita tidak boleh terlalu senang, gembira ketika tidak pernah menghadapi rintangan apapun dalam kehidupan ini. Justru harusnya takut ketika kita merasa seperti itu. Ada apa dengan keimanan kita? Bertanya kepada diri sendiri. Berarti keimanan yang ada dalam diri kita itu belum seberapa. Kita harus bertanya-tanya, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan bagi kita. Ketika kita ditimpa ujian, alhamdulillah, ini bukti tanda kalau Allah mencintai kita. Apa ujiannya? Banyak. Kefakiran adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala menguji kita susah dalam materi, ya. Gak punya harta benda, penyakit, Allah Subhanahu wa taala uji, timpakan kepada kita penyakit, berbagai macam penyakit. Dari yang ringan sampai yang paling berat. Semua itu ujian, cobaan. Tanda kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Bersyukur. Ucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, semoga dengan itu dosa-dosa dimaafkan, dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak perlu berkeluh kesah. Banyak orang-orang yang beriman, mengaku beriman, tetapi ketika ditimpa fitnah, justru malah cenderung semakin merosot keimanannya. Ini berbahaya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang beribadah kepada Allah tetapi posisinya di ujung. Di tepi, mengkhawatirkan sekali. Tidak di tengah-tengah, tapi di ujung, di tepi. Kalau seandainya ditimpa kebaikan, menguat imannya. Bagus ibadahnya, tapi ketika ditimpa hal-hal yang merugikannya, ya, membahayakannya, diuji, dicoba, ditimpakan berbagai macam kesusahan kepadanya, inqalaba ala wajhih. Ya, ia merasa berat. Nah, tidak kuat lagi ibadahnya, tidak kuat lagi imannya. Khasirat dunya wal akhirah. Inilah kerugian dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Kerugian dunia dan akhirat itu adalah kerugian yang sesungguhnya, kerugian yang nyata. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana besarnya ujian dan cobaan yang diterima oleh orang-orang yang beriman sebelum kita. Sampai Rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan kapan datangnya pertolongan Allah. Lihat bagaimana betapa besarnya ujian dan cobaan yang telah mereka rasakan. Ujian dan cobaan yang kita alami, kita rasakan belumlah seberapa. Kok dengan seenaknya kita selalu optimis bahwa kita akan masuk ke dalam surga. Nah, ini. Jadi peringatan agar kita mentadaburi, agar kita menghayati, agar kita mengingat. Ya, orang-orang dulu yang mereka telah berlalu sebelum kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ditimpa ujian dan cobaan sampai mengatakan seperti ini. Mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Ini saking banyaknya ujian dan cobaan yang diterima, tapi mereka kuat. Ya. Maka kita harus belajar dari perjalanan orang-orang soleh terdahulu. Ya. Perjalanan orang-orang soleh terdahulu memberikan manfaat dan faidah bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan di zaman sekarang dengan lebih baik. Ya. Banyak belajar. Jangan hanya karena ditimpa ujian, cobaan sedikit saja sudah melemah keimanan. Ya, jauh dari tempat taklim ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal harta, ya. Susah usaha, akhirnya menjauh dari majelis taklim, bersungguh-sungguh dalam urusan dunia. Ya subhanallah. Ya, hati-hati ini ujian, hati-hati ini fitnah, ya, cobaan. Orang yang beriman itu ketika diuji, ketika diberi cobaan, harus semakin meningkat apanya? Keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan bersabar, dan kita harus yakin ala inna nasrallah qarib, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat, tidaklah jauh. Ya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat, tidak jauh. Nah,
Berikutnya ayat yang ke-215. Qala yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad soal apa yang mesti mereka infakkan, apa yang mesti mereka belanjakan, apa yang mesti mereka nafkahkan. Qul ma anfaqtum min khairin, katakanlah apa yang kalian infakkan dari kebaikan, falil walidain, maka itu untuk kedua orang tua, untuk kerabat, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin dan ibnus sabil, musafir. Wa ma taf'alu min khairin, dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Tafsiran dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pertanyaan yang diajukan oleh manusia ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala yas'aluka ashabuka ayyuhan nabi ayyu syai'in yunfiquna min asnafi amwalihim taqarruban ila Allah ta'ala wa 'ala man yunfiqun. Sahabat-sahabatmu bertanya kepadamu wahai Nabi, jenis harta apa yang mesti mereka infakkan sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, wa 'ala man yunfiqun, dan kepada siapa mereka harus berikan infaknya. Qul, katakanlah, katakan kepada mereka wahai Nabi, anfiqu ayya khairin yatayassar lakum min asnafil mal al halal at-tayyib. Infakkanlah apapun yang baik yang Allah mudahkan bagi kalian dari jenis-jenis harta yang halal, yang tayyib, yang baik. Waj'alu nafaqatakum lil walidain, dan salurkan infak kalian lil walidain, pertama kepada kedua orang tua, wal aqrabin, kemudian kepada kerabat, min ahlikum, dari keluarga kalian, wadzawi arhamikum, dan orang-orang yang ada hubungan kerabat dengan kalian, wal yatama, berikutnya kepada anak yatim, alladzina mata abauhum wa hum duna sinnil bulugh, yang ditinggal mati oleh ayah-ayahnya sementara mereka usianya belumlah baligh. Wal muhtajin alladzina la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum, dan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang tidak punya apa-apa dari harta benda yang bisa menutupi kebutuhannya. Wal musafir al muhtaj, demikian juga berikan infak itu kepada musafir al muhtaj, yang membutuhkan, alladzi ba'uda an ahlihi wa malihi, yang jauh dari keluarganya dan hartanya. Kemudian kata Allah, wa ma taf'alu min khairin, apapun kebaikan yang kalian kerjakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alim, Maha mengetahuinya. Nah, ini soal membelanjakan harta, soal meninfakkan harta. Bila ditanya harta apa yang patut untuk diinfakkan, jawabannya harta yang Allah mudahkan. Harta yang Allah mudahkan, yang telah Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik yang bisa kita infakkan. Yang terpenting adalah halalan thayyibah, halal ya dan baik. Jangan harta hasil dari pekerjaan yang haram, harus dari pekerjaan yang halal. Karena Allah Subhanahu wa taala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik saja. Nah, kemudian pihak yang paling patut untuk kita berikan nafkah infak kita adalah pertama kedua orang tua, kemudian kerabat, kemudian keluarga. Ya, semua yang ada hubungan keluarga dengan kita, anak, istri, itu pihak yang paling patut untuk kita berikan infak nafkah kita. Lalu orang-orang anak-anak yatim. Ya, anak-anak yatim itu adalah anak-anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya dalam keadaan mereka masih belum baligh. Ya.
Dan juga orang-orang yang membutuhkan, al-muhtaj, orang-orang yang membutuhkan, yang memang tidak memiliki sesuatu apapun dari harta yang bisa menutupi kebutuhannya. Ya. Lalu musafir, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, masuk di dalamnya para thalabatul ilm. Masuk di dalamnya para thalabatul ilm karena mereka di tempat menuntut ilmunya jauh an ahlihi, jauh dari keluarganya, wa an malihi, dan jauh dari hartanya. Ya. Wa ma taf'alu min khairin, kemudian kata Allah, apapun kebaikan yang kalian kerjakan, maka Allah Maha tahu. Wala tahtakir minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kita merendahkan, menghinakan kebaikan walau sedikit. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, dan infak, nafaqah, sedekah yang kita keluarkan tidak perlu juga secara terbuka, terang-terangan. Ya, meskipun kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, ayat yang ke-216. Qala kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba 'alaikumul qital, telah diwajibkan atas kalian al-qital, berperang. Wa huwa kurhul lakum, sementara perang itu adalah sesuatu yang tidak kalian sukai. Wa 'asa an takrahu syai'a, namun bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Dan sebaliknya bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hanya Allah yang tahu sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan faradallahu alaikum ayyuhal mu'minun qitalal kufar, bahwa Allah telah mewajibkan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman untuk memerangi orang-orang kafir. Ya, memerangi orang-orang kafir. Wal qitalu makruhun lakum min jihati tabi'i. Peperangan itu adalah sesuatu yang tidak kalian sukai secara tabiat. Siapa sih yang suka perang? Ya, enggak ada yang suka perang. Secara tabiat setiap orang menolak. Berat. Ya, diajak berangkat jihad, wah, berat. Apalagi sudah punya anak, sudah punya istri, banyak harta, benda, wah, semakin berat. Ya. Yang bujang saja kalau diajak perang belum tentu mau. Kenapa? Pikirannya belum nikah, belum punya pekerjaan, kayak kumaha. Ya. Nah, kurhun lakum, secara tabiat menolak setiap orang untuk diajak berperang, berjihad. Karena yang terbayang kalau perang itu kematian. Ya kan? Kesusahan. Nah, yang terbayang seperti itu. Gak ada gambaran perang itu enak, eksekutif, gak ada. Ya. Perang itu menyusahkan. Menyusahkan, membuat sakit. Nah, bahkan bisa mati. Maka al-qital makruhul lakum. Peperangan itu sesuatu yang tidak kalian sukai secara tabiat. Lima syaqqatihi, karena bebannya. Mengandung beban yang berat. Wa kathrati makhataratihi, dan banyak bahayanya. Wa qad takrahuna syai'an wa huwa fi haqiqatihi khairun lakum. Namun Allah menjelaskan, dan ini hal yang harus kita camkan bersama. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, namun pada hakikatnya itu baik bagi kalian. Ya. Agar kita tidak menilai segala sesuatu itu dengan perasaan. Kalau kita menilai segala sesuatu dengan perasaan, maka menurut perasaan kita jelek. Ya. Padahal sebetulnya baik. Maka Allah katakan di ayat ini, bisa jadi kalian membenci, tidak menyukai sesuatu, padahal pada hakikatnya itu baik bagi kalian. Ada banyak syariat yang seperti itu. Al-qital, peperangan. Benci, gak suka perang. Padahal itu adalah kebaikan pada dasarnya. Poligami adalah sesuatu yang dibenci oleh wanita. Ya, secara tabiat wanita semua membenci. Tetapi asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, namun pada hakikatnya itu baik bagi kalian. Ya. Jadi persoalannya, sesuatu yang baik itu jangan menurut kita, jangan menurut perasaan kita, jangan menurut kebanyakan orang.
Sesuatu yang baik itu harus menurut siapa? Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya mengatakan ini baik, baik. Sudah selesai urusan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini jelek, ini buruk, jelek. Selesai urusan. Jangan jelek tapi sudah agak benar kalau sudah jelek tapi ada tapinya. Enggak. Kalau Allah sudah mengatakan jelek, jelek. Allah mengatakan baik, baik. Jangan juga mengatakan baik sih cuma. Nah, kalimat cuma kalau tadi tapi ini cuma gitu. Cuma. Nah, enggak boleh seperti itu. Asya an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Ya. Jadi segala sesuatu yang baik itu harus berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu kita, perasaan kita, atau berdasarkan penilaian banyak orang. Ya. Jangan berdasarkan penilaian banyak orang. Nanti ditanyakan apakah ini baik? Nah, tanya kepada antum semua. Baik nggak? Kalau ternyata jawabannya jelek, oh berarti jelek nih. Pakai polling segala, nggak usah. Mengukur segala sesuatu baik atau jelek jangan pakai polling. Ya. Tapi lihat apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau syariat merestui sesuai dengan syariat baik berarti. Ya. Nah, wa qad tuhibbuna syai'an lima fihi min ar-rahah wal awil ladzah al-ajilah, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu karena ada rohah di dalamnya, ada ketenangan ya di dalamnya. Awil ladzah al-ajilah, atau kelezatan yang segera dirasakan. Wa huwa syarrun lakum, padahal itu keburukan bagi kalian. Ini kebalikannya. Bisa jadi kita mencintai sesuatu karena kelihatannya kok adem gitu. Enak ini kayaknya. Senang saya ini. Ya. Padahal itu kejelekan. Nah, kita tidak tahu. Siapa yang tahu? Allah Azza wa Jal. Maka kalau begitu penilaiannya kembalikan kepada Allah. Perang sesuatu yang tidak kita sukai. Perdamaian jelas. Siapa sih yang tidak suka damai? Enak kan kalau hidup damai itu? Gak ada perang, gak ada jihad, damai. Gak ada amar ma'ruf nahi mungkar, kan damai. Kalau ada amar ma'ruf dan nahi mungkar, wah ribut terus. Sunnah, gak usah ada tahdir. Sudahlah kita hidup di atas sunnah, tauhid, damai. Enak ya kan? Dikiranya itu baik. Wa huwa syarrul lakum, padahal itu sesuatu yang jelek bagi kalian. Kita tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana lezatnya sunnah kalau kita tidak tahu bagaimana buruknya bid'ah. Kita tidak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya hidup di atas hidayah ketika kita tidak pernah tahu dan tidak pernah mengenal bagaimana jeleknya kesesatan. Kita baru bisa akan merasakan ketenangan di dalam sunnah ketika kita benci kebid'ahan. Ya, baru merasakan tenang, nikmat sunnah. Itu ahli bid'ah. Coba kita sunnah, adem di atas sunnah, nikmat, semakin lezat. Maka kedatangan para rasul pun tadi, ya kan, mubasyirin, menyampaikan kabar gembira, wa muhadzirin, dan memberikan peringatan. Jadi bukan cuma kabar gembira saja, tapi juga ada peringatan. Umat itu tidak boleh hanya dididik dengan ayo kedamaian, tapi juga harus dididik, ya harus diberitahukan tentang segala hal yang bisa merusak apa? Kedamaian. Kalau tidak dikasih tahu tentang hal-hal yang bisa merusak kedamaian, maka tidak akan pernah mereka bisa merasakan kedamaian. Arabtu syarra la li syarri. Kata sahabat Hudzaifah dulu, aku mengenali, aku ingin tahu tentang kejelekan, tapi bukan berarti untuk aku bisa jatuh ke dalamnya. Tujuannya supaya aku bisa apa? Waspada, bisa hati-hati. Oh, ini menyimpang. Oh, ini enggak boleh diikuti. Oh, fulan berbahaya nih pemikirannya. Oh, ini begini. Oh, ini salah. Oh, ini menyelisihi sunnah. Berarti yang sunnah bukan seperti itu. Oh ya. Kan enak seperti itu ya enggak? Jelas batasannya, ada hudud. Nikmat kita berada di atas sunnah. Asa an tuhibbu syai'an. Bisa jadi kata Allah, kamu mencintai sesuatu. Tapi pada hakikatnya itu merupakan keburukan bagi kamu. Ya. Jadi menilai kebaikan dan kejelekan itu harus sesuai dengan aturan apa?
syariat, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala ya'lam ma huwa khairul lakum, karena hanya Allah yang tahu apa yang terbaik buat kita. Hanya Allah yang tahu apa yang terbaik buat kita. Wa antum la ta'lamuna dzalik, sementara kalian tidak mengetahui hal itu. Fabadiru ilal jihad fi sabilihi, karena ini konteksnya perang, maka badiru ilal jihad fi sabilihi, segeralah kalian berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, naudzubillah kalau ada orang yang merasa aduh hidup jadi ahlu sunnah meliur, fitnah lagi. Wah, saya keluar sajalah meninggalkan ahlu sunnah. Itu kelihatannya bagus, ya enggak? Saya ingin cari kedamaian, tinggalkan ahlu sunnah. Saya ingin damai, kelihatannya kok jadi orang awam tuh enak ya. Akhirnya memilih jadi orang awam. Tuhibbuna syai'an, mencintai sesuatu padahal itu jelek bagi kalian. Ya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang terbaik bagi kita semuanya. Nah, jadi walau bagaimanapun jalan sunnah adalah jalan yang terbaik, jalan kenikmatan. Ya, menjadi ahlus sunnah adalah satu anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Butuh untuk kita bersabar di dalamnya. Menjadi ahlus sunnah bukan berarti tidak akan pernah ada ujian, cobaan, fitnah ini dan itu. Nah, ujian, cobaan, fitnah itu terus akan kita hadapi. Dan ini berlaku bagi semua manusia tanpa terkecuali. Jangan dikira ahlu bid'ah itu tidak diuji, tidak dicoba. Diuji, dicoba, sama. Yang mendingan jadi ahlu sunnah, berijeng diuji dan dicoba daripada jadi ahli bid'ah. Enggak jadi ahli bid'ah tadi, uji dicoba deh. Coba. Kan parah seperti itu. Ya enggak? Nah. Berikutnya ayat yang ke-217. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatli wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepadamu soal bulan haram. Qitalin fihi, untuk dilakukan peperangan di dalamnya. Qul qitalun fihi kabirun. Katakan kepada mereka bahwa melakukan peperangan di bulan haram adalah dosa besar. Wasaddun an sabilillah, tetapi menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wa kufrun, dan kufur kepada Allah. Wal masjidil haram, menghalang-halangi manusia untuk bisa masuk ke Masjidil Haram. Wa ikhraju ahlihi minhu, dan mengusir penghuninya dari Masjidil Haram. Akbaru indallah, lebih besar lagi dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fitnatu akbaru minal qatli, fitnah itu lebih berat dari pembunuhan. La yazaluna yuqatilunakum, mereka orang-orang kafir itu akan terus memerangi kalian sampai mereka bisa mengeluarkan kalian dari agama kalian jika mereka mampu. Maka barang siapa di antara kalian yang keluar dari agamanya lalu kemudian mati, wa huwa kafirun, dalam keadaan kafir kepada Allah, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang terputus amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka akan menjadi penghuni neraka, mereka pun kekal di dalamnya. Nah. Tafsiran dari ayat ini, qala yas'alukal musyrikun ayyuhar rasul 'anil syahril haram. Di ayat ini Allah kabarkan bahwa kaum musyrikin bertanya kepadamu wahai Rasul tentang bulan haram. Hal yahillu fihil qital, apakah halal dilakukan peperangan di dalamnya? Maka kata Allah kepada Rasulnya, qul lahum, katakan kepada mereka, al-qitalu fi syahril haram 'azimun indallah istihlalihi wa safkid dima fihi.
Katakan kepada mereka bahwa peperangan di bulan haram adalah sesuatu yang besar di sisi Allah. Dalam artian dosa besar. Wa man'ukumun nas min dukhulil Islam bitta'dzibi wat takhwif, dan kalian melarang, menghalang-halangi manusia dari masuk Islam dengan diberi siksaan dan ditakut-takuti. Wa juhudukum billahi wa bi rasulihi wa bidinihi, kemudian penentangan kalian kepada Allah, Rasulnya dan agamanya. Wa man'ul muslimina min dukhulil masjidil haram, dan melarang kaum muslimin dari masuk ke Masjidil Haram. Wa ikhrajun nabi wal muhajirina minhu, dan mengusir nabi dan orang-orang yang berhijrah dari Masjidil Haram. Wa hum ahluhu wa awliya'uhu, padahal mereka sejatinya sebagai penghuninya dan ahlinya. Dzalika akbaru dzanban, maka itu dosa yang jauh lebih besar. Ya. Nah, jadi ketika kaum musyrikin bertanya kepada Nabi SAW soal peperangan di bulan haram, maka Allah merintahkan kepada Rasul untuk menyampaikan bahwa itu hal yang diharamkan, termasuk dosa besar. Kemudian Allah pun perintahkan kepada Rasul agar mengingatkan mereka bahwa apa yang selama ini mereka lakukan itu jauh lebih besar lagi dosanya. Ya, menghalang-halangi manusia ya, untuk bisa masuk Islam, kemudian menentang Allah dan Rasulnya, menghalang-halangi manusia untuk bisa memasuki Masjidil Haram dan yang lainnya. Wa 'adhamu jurman indallah minal qital fi syahril haram. Semua ini tindak pidana yang lebih besar di sisi Allah daripada peperangan yang dilakukan di bulan haram. Wasyirku alladhi antum fihi akbar wa asyaddu minal qatli fi syahril haram. Demikian juga kesyirikan yang kalian berada di atasnya itu lebih berat daripada peperangan yang dilakukan di bulan haram. Wa haula'il kuffar lam yartadi'u an jaraimihim bal hum mustamirruna 'alaiha. Mereka orang-orang kafir tidak berhenti dari kejahatan-kejahatannya, bahkan mereka terus-menerus berada di atasnya. Wala yazaluna yuqatilunakum, mereka orang-orang kafir akan terus memerangi kalian hatta yaruddukum anil Islam ilal kufri in istata'u tahqiqa dzalika, sampai mereka bisa mengeluarkan kalian dari Islam menuju kekufuran jika mereka mampu untuk mewujudkannya. Waman yuti'hum minkum ayyuhal muslimun wa yartadid an dinihi fayamut 'alal kufri faqad dhahaba 'amalahu fid dunya wal akhirah. Maka barang siapa di antara kalian wahai kaum muslimin, ini peringatan dari Allah, siapa di antara kalian wahai kaum muslimin yang mentaati mereka dan murtad dari agamanya lalu mati di atas kekafiran, faqad dhahaba 'amalahu fid dunya wal akhirah. Faqad dhahaba 'amaluhu fid dunya wal akhirah, maka telah lenyaplah seluruh amalannya di dunia dan akhirat. Wa sara minal mulazimina lana linari jahannam la yakhruj minha abadan, sehingga menjadi orang-orang atau menjadi golongan yang akan menetapi neraka jahannam, la yakhruju minha abadan, tidak akan keluar selama-lamanya dari neraka tersebut. Nah, selanjutnya ayat yang ke 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah berjihad di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang mengharap rahmat Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsiran dari ayat ini, innal ladzina shaddaqu billahi wa rasulihi wa 'amilu bi syar'ihi wal ladzina taraqu diyarahum wa jahadu fi sabilillah ulaika yatma'una fi fadlillah wa thawabihi wallahu ghafurun lidzunubi ibadihil mu'minin rahimun bihim rahmatan wasi'atan. Kata Allah di ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang shaddaqu billahi wa rasulihi, yang benar keimanannya terhadap Allah dan Rasulnya,
wa amilu bi syar'ihi dan mengamalkan syariatnya. Walladzina taraqu diyarahum dan orang-orang yang meninggalkan tempat-tempat tinggalnya dalam rangka berhijrah. Wajahadu fi sabilillah dan berjihad di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang sangat menginginkan karunia dari Allah dan pahalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala ghafurun lidzunubi ibadihil mu'minin. Maha mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang beriman. Rahimun bihim. Ya. Menyayangi, merahmati mereka, memberikan rahmat kepada mereka, rahmatan wasi'atan, dengan rahmat yang luas. Nah. Qala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum yatafakkarun. Ini ayat yang ke-219. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Qul, katakan kepada mereka, fihima ithmun kabir. Dalam keduanya ada dosa yang besar. Wa manafi'u lin-nas, ada juga sedikit manfaatnya bagi manusia. Wa ithmuhuma, namun dosa keduanya akbaru min naf'ihima, jauh lebih besar dibandingkan dengan kemanfaatan. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, mereka orang-orang pun bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang mesti mereka infakkan. Qulil afwa, maka katakan kepada mereka, infakkan harta yang melebihi keperluan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikian itulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. La'allakum yatafakkarun, agar kalian senantiasa berfikir. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah tafsirannya pada kesempatan mendatang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.